akan Sazara Putri Wahyudi dengan NIM 10202304. Hai, aku Wandi Yawanda dengan NIM 10202316. Hai, nama saya Muhammad Raja dengan NIM 10203018 dan yang terakhir. Hai, aku Ian dengan NIM 1020230021. Di tempat kerja, kita sering melihat karyawan yang semangat banget, aktif berkontribusi, dan mau selalu belajar. Namun, ada karyawan yang datang ke kantor hanya untuk absen doang, kerja seadanya, dan tidak peduli dengan tugasnya. Nah, perbedaan ini dapat dijelaskan melalui konsep employee engagement yang dikembangkan oleh William Kahn. Nah, teman-teman, menurut William Kahn pada tahun 1990, karyawan itu dikatakan engage pada perusahaan apabila kognitif mereka, kemudian fisik mereka, dan juga emosional mereka itu ada di perusahaan. Nah, teman-teman, ada 3 faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu akan engage atau enggak kepada perusahaan. Yang pertama itu adalah dari faktor meaningfulness, yaitu rasa memiliki dan pentingnya pekerjaan. Yang kedua, yaitu adalah safety atau rasa aman dan nyaman nih terhadap kondisi perusahaan, kemudian juga pekerjaannya ataupun teman-temannya. Dan kemudian availability atau kesiapan fisik dan mental untuk bekerja. Karyawan yang engage itu memiliki perasaan bahwa pekerjaan itu memiliki arti, didukung oleh lingkungan, dan juga mempunyai energi untuk berkontribusi. Sebaliknya, karyawan yang disengage itu memiliki perasaan bahwa pekerjaan itu nggak ada artinya, nggak ada dukungan, dan juga kelelahan. Hai, sekarang mari kita lihat perbedaan karyawan yang engage dan disengage di situasi kerja sehari-hari. Gue lagi bingung banget tahu sama laporan ini. Harus selesai itu sebelum deadline, tapi gue tuh masih bingung sama datanya. Lo bisa bantuin gue nggak? Gampang. Nih, aku udah ngecek sih sebagian datanya. Tinggal kita rapin bareng aja. Yuk kita gitu. selesaiin. Oke. Ya. Ih, kenapa? Bantuin gue dong. Lihat tangannya. Tolong dong. Bantuin Nih, apa? ngecek data, laporan nih. Ya kan kerjain lu tuh. Deadline-nya bentar lagi. Gue ngerti tapi gue gak mau ajarin lu. Tolong dong, tolong. Parah banget lu. Gak mau. Raja. Tahu gak? Itu sendirian. Kinerjanya udah nggak bener kan, makanya sering datang telat. Tahu gak Bu? Dia tuh pakaiannya lusuh banget, kayak nggak diurusin sama keluarganya. Kemarin Bu, saya lihat dia pulang kerja, dijemput sama tante-tante. Kayaknya lagi sentenan deh. Ih, kamu tau dari mana? Saya lihat sendiri Ibu. Nih saya punya fotonya nih. Tuh. Oh, pantesan dia selalu datang ke Iya, kantor kan? terus ya ke kantor. Jelas banget. Terus kinerjanya juga menurun, kayak nggak ada motivasi kerja gitu. Keluarin aja dong, keluarin aja. Nanti Sama saya gue juga bicarakan setim ya. sama Ian. Kenapa sih orang-orang ini pada ngomongin aku? Salah aku apa ya? Aku merasa kayak nggak punya teman di sini. Apa mending aku keluar aja dari kantor ini? Ya udahlah. Oke, tim. Kalian ada ide nggak? Gimana caranya supaya proyek ini bisa lebih efisien? Kalau menurut saya gimana kalau misalnya kita pakai sistem baru untuk otomatisasi tugas, jadi lebih cepat dan juga lebih efisien gitu. Oke, boleh juga sih Yolanda. Kita coba cari tahu lebih lanjut lagi ya. Gimana yang lain? Nah, kelihatan banget kan perbedaan antara karyawan engage dan disengage. Karyawan engage mereka tuh merasa pekerjaannya penting, mereka nyaman dalam tim, dan juga mereka siap bekerja. Sedangkan karyawan yang disengage itu mereka merasa pekerjaan nggak penting, mereka kurang berkontribusi dalam tim, dan juga mereka kurang nyaman dalam pekerjaannya. Kalau kita semua engage di tempat kerja, suasana kantor jauh lebih baik, kerjaan lebih gampang, dan tim lebih solid. Jadi,
Yuk jadi karyawan yang semangat dalam membuat perubahan yang positif. Nah teman-teman, menurut teori Kahn, bahwa ada 3 faktor utama nih yang bikin seseorang itu engage. Yaitu yang pertama meaningfulness atau merasa kerjanya itu penting, dan juga safety, merasa aman untuk berpendapat dan berkontribusi, dan yang ketiga adalah availability atau punya energi dan motivasi buat kerja. Be engaged, be motivated.